Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kami mulai meninggalkan area Bambangan sebelum awan kelabu berubah menjadi gelap. Ada 4 sepeda motor di rombongan kami. Aku berboncengan dengan Bang Alvin, Bang Adnan bersama Bang Ganang, sementara Bang Zul dan Bang Wahyu naik sepeda motor sendiri-sendiri. Di tengah perjalanan, Bang Wahyu memisahkan diri karena akan langsung pulang ke kampung halamannya di Banjarnegara, sehingga hanya tersisa kami berlima di perjalanan ini. Sesekali kulirik sepeda motor Bang Zul di belakang sana. Tak jauh dari sepeda motor yang dikendarai Bang Alvin ini, masih kuingat setiap kalimat yang disampaikan oleh Bang Zul sebagai jawaban atas ungkapan perasaanku tadi. Rasa kesal dan kecewa bercampur menjadi satu. Apa tadi ia memang benar-benar menolakku? Kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami memasuki Kabupaten Bumiayu. Di tengah perjalanan, kami mampir ke SPBU untuk membeli bensin. Kumanfaatkan waktu untuk membuka ponsel sembari menunggu Bang Alvin yang sedang mengantri di barisan sepeda motor. Sudah 1 jam sejak dari Bambangan. Aku tak membuka ponsel. Sepertinya tadi aku lupa tak mematikan pengaturan data seluler. Tampak begitu banyak notifikasi yang muncul. Selama 3 hari tak ada jaringan internet di kaki Gunung Selamat. Aku sampai malas melihat notifikasi-notifikasi dari berbagai aplikasi media sosial milikku itu. Namun, ada satu yang membuatku begitu heran. Sebuah notifikasi panggilan tak terjawab dari nomor Mbak Feni, adik kandung ibuku yang baru saja menikah beberapa bulan lalu. Setidaknya ada 9 panggilan tak terjawab dan beberapa pesan masuk dari nomor Mbak Feni yang dikirim sekitar setengah jam lalu. Tetapi tak ku ketahui karena aku sedang dalam perjalanan. Karena penasaran, gegas ku buka pesan beruntun dari nomor tanteku itu. Dek, seperti tersambar petir. Di siang bolong, saat ini jantungku benar-benar bergemuruh tak karuan. Rasa sesak seketika menyeruak di dalam dada. Membayangkan semua yang dikatakan oleh tanteku itu benar adanya. Namun, buru-buru ku pencet panggil untuk memastikan secara jelas. Bisa saja ia hanya mengerjaiku karena tahu aku sedang kabur dari pesantren. Panggilan telepon pertamaku tak juga diterima oleh Mbak Feni. Aku pun mencoba menelponnya sekali lagi, berharap kali ini ia lekas menerimanya. Namun, lagi-lagi panggilan terputus sebelum Mbak Feni sempat menerimanya. Aku sampai dibuat frustasi memikirkan hal ini. Beberapa detik kemudian muncul panggilan masuk dari nomor Mbak Feni. Gegas ku tarik ikon gagang telepon untuk menerimanya. Halo Mbak, yang di WA tadi Mbak cuma bercanda kan? Tanyaku sesaat setelah panggilan telepon tersambung dengan nomor Mbak Feni. Enggak, Jani, Mbak enggak bercanda. Ibu kamu baru saja meninggal dunia, sahut Mbak Feni dengan suara parau. Dapat ku dengar dengan jelas isakan kecil yang keluar dari mulutnya dari seberang sana. Seketika lutut dan sekujur tulangku terasa begitu lemas, seolah-olah persendianku saling terlepas satu sama lain. Bulir bening dari kedua sudut mata sudah mengalir membasahi pipi. Aku jatuh terduduk di pinggiran taman SPBU sambil masih menggendong Khairil di punggung. Kenapa Mbak? Kenapa ibu pergi secepat ini?
Isakku sambil sesekali menyeka air mata dengan punggung tangan kiri. Bapak sama ibu kamu kecelakaan waktu mau ke Bumiayu, Jen. Ke pesantren Ar-Raudah buat nyari keberadaan kamu, jawab Mbak Feni seperti bumerang yang menghantam tepat ke ulu hati. Rasanya begitu sakit. Katakan ini cuma bercanda kan, Mbak? Mbak cuma lagi ngeprank aku dan nggak serius kan? Tanya aku sekali lagi karena hati dan pikiran masih belum bisa menerima semua yang dikatakan olehnya. Ya Allah, Jenny, Mbak nggak bercanda. Ibu kamu memang meninggal dunia. Buat apa Mbak sampai nangis kayak gini? Cepet kamu pulang, Jani. Bapak kamu juga masih kritis. Jangan nyusahin mereka terus. Sudah cukup kamu nyusahin ibu kamu waktu masih hidup. Sekarang dia udah dipanggil Allah. Jangan kamu buat dia susah lagi. Semua yang dikatakan oleh Mbak Feni memang benar. Selama ini aku hanya sudah terlalu banyak menyusahkan ibu. Entah berapa kali aku membuatnya marah dan kecewa dengan setiap perangaiku yang bandel dan selalu melanggar perintahnya. Aku sama sekali tak menyangka ibu akan pergi secepat ini. Bahkan aku belum sempat untuk meminta maaf. Terlebih saat ini pun aku sedang dalam masa kabur dan membuat dirinya begitu khawatir. Aku benar-benar seorang anak durhaka. Andai dapat kembali ke 4 hari sebelumnya dan aku tak membuat kesalahan besar, tentu semua ini tak akan terjadi. Ibu dan bapak tak akan kecelakaan. Ibu pun tak akan dipanggil yang maha kuasa. Aku sungguh sudah menjadi seorang pembunuh. Secara tidak langsung, akulah penyebab ibu bisa meninggal dunia. Tetes demi tetes air mata terus membanjiri kedua pipi, membuat hati dan jiwaku ikut hancur berkeping-keping. Semua penyesalan dan rasa bersalah begitu memenuhi rongga dadaku. Aku bahkan baru ingat masih berada di SPBU saat sepeda motor Bang Alvin datang menghampiri. "Kamu kenapa, Jani? Ada apa?" tanya pemuda berambut ikal itu sembari memasang standar dan melepas helm yang menutupi sebagian kepalanya. Aku mau pulang ke Depok aja, Bang. Bisa anterin aku ke terminal?" ucapku sambil masih menahan isak dan sesenggukan yang keluar dari mulut. Bang Alvin tiba-tiba turun dari sepeda motor dan duduk dengan bertumbuh pada kedua lutut di depanku. "Kenapa tiba-tiba pulang? Sebenarnya apa yang terjadi, Jani? Kamu kenapa nangis?" tanyanya sambil menatapku lekat-lekat dan sedikit mengelus punggung tanganku yang masih menggenggam ponsel di atas lutut. Ibu sama bapakku kecelakaan, Bang. Ibuku meninggal dunia." Tangisku kembali pecah saat mengucapkan semua ini kepada Bang Alvin. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Kamu yang sabar ya, Jan." Bang Alvin tiba-tiba merengkuh tubuhku dengan sebelah lengannya, membuatku begitu terkesiap. Terlebih dengan kedatangan sepeda motor Bang Adnan dan Bang Zul yang mendekat ke arah kami. "Buset dah, kalian ngapain peluk-pelukan gini? Kayak Teletubbies aja," celuk Bang Adnan. Tiba-tiba Bang Alvin refleks melepas lengannya dari balik punggungku. Wajahnya seperti canggung dan tak enak hati kepadaku. "Ini ibunya Jenny meninggal dunia, Nan." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucap Bang Adnan, Bang Zul, dan Bang Ganang hampir bersamaan. Jadinya langsung pulang ke Depok katanya," ucap Bang Alvin sambil menghadapkan wajah ke arah mereka bertiga. "Naik bus?" tanya Bang Zul. Aku hanya mengangguk sambil masih menahan tangis. "Apa nggak bahaya? Gimana kalau aku antar kamu aja, Jen, pakai motor biar cepet?"
Usul Bang Alvin tiba-tiba memotong ucapan Bang Zul yang belum sempat terselesaikan. Kulirik sekilas wajah Bang Zul yang tampak seperti baru saja menghembuskan nafas panjang. Apa yang tadi akan disampaikan pemuda berwajah tirus itu? Apa ia juga akan menawarkan diri mengantarku? Sepertinya tak mungkin. Gimana Jen? Aku antar saja ya, tawar Bang Alvin lagi. Tapi jauh Bang. Apa nggak apa-apa? Tanyaku. Nggak apa-apa, insya Allah aman. Mau tak mau, aku pun terima tawaran Bang Alvin. Walaupun sebenarnya aku berharap Bang Zul yang tadinya akan menawarkan diri mengantarku. Namun, seperti ini pun tak apa. Lebih baik daripada harus naik bus yang tentu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai di rumah. Selepas dari SPBU, Bang Adnan dan Bang Ganang memisahkan diri menuju indekos masing-masing. Tak lama kemudian, Bang Zul pun ikut berbelok memisahkan diri menuju jalan arah pesantren Ar-Raudah. Pesantren milik bapaknya yang pernah kutinggalkan beberapa hari lalu. Aku dan Bang Alvin langsung melakukan perjalanan menuju kota Depok setelah sebelumnya kami mampir ke indekosnya untuk meletakkan carrier dan mengambil barang-barang yang diperlukan. Kurang lebih 5 jam perjalanan, sepeda motor dengan kecepatan lumayan tinggi. Kami pun sampai di rumahku sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tepat saat jenazah ibu akan dibawa ke pemakaman. Aku langsung berlari mendekati keranda yang sedang diangkat oleh 4 orang kerabat dekat. Isak tangis tak tertahan lagi dari mulutku, bersamaan dengan derasnya air mata yang sudah membasahi kedua pipi. Ibu, maafin Jani Bu. Ibu jangan pergi. Udah, Jani ikhlasin ibu kamu, ucap Mbak Feni sembari mendekap dan menghalangiku yang hendak menyentuh keranda. Tapi ibu Mbak, kenapa ibu meninggalkan aku? Ratapku sembari masih menatap barisan pembawa keranda yang sempat terhenti karena kedatanganku ini. Sudah takdir Allah Jani, Mbak juga sedih, tapi kita harus ikhlas biar ibu kamu tenang di sana. Jenazah ibu kamu kembali dibawa ke pemakaman. Aku dan Mbak Feni mengekor di barisan pembawa keranda ibu. Di belakangku, Bang Alvin pun sepertinya ikut menuju pemakaman. Bersama gerimis kecil yang turun membasahi bumi, jenazah ibu mulai dibaringkan ke dalam tanah. Sempat kulihat untuk terakhir kali wajah ayunya yang selama 16 tahun ini selalu menemani hari-hariku. Begitu perhatian dan sabarnya ibu meladeni perangaiku yang selalu saja membuatnya marah. Selama ibu hidup, aku benar-benar sudah menjadi anak yang tak tahu diri dan tak tahu berterima kasih. Yang kulakukan hanya menyenangkan diri sendiri tanpa memikirkan perasaan wanita yang sudah melahirkanku itu. Ini tubuhnya benar-benar sudah terkubur di dalam tanah, menyisakan kenangan serta rasa bersalah yang sakitnya begitu menyesakkan dada. Tak henti-hentinya air mataku menetes sejak pertama kali mendapat kabar ini. Seolah-olah tak ada habisnya. 1 pekan setelah kepergian ibu, bapak yang sebelumnya dirawat di rumah sakit akhirnya diizinkan pulang oleh dokter. Belakangan baru ketahui bahwa kedua orang tuaku itu mengalami kecelakaan cukup parah saat dalam perjalanan menuju Bumiayu. Mobil mereka menghindari sepeda motor berkecepatan tinggi dari arah depan hingga membelok dan menabrak pagar pembatas jalan. Ibu meninggal beberapa jam setelah dilarikan ke rumah sakit karena benturan cukup keras yang mengenai kepalanya hingga menyebabkan pendarahan begitu banyak di dalam otak. Sementara itu, bapak juga mengalami luka cukup parah, tetapi tak sampai mengenai organ vital. Setiap hari, sebisa mungkin aku selalu merawat bapak yang masih dalam masa pemulihan
sembari melanjutkan sekolah dengan sungguh-sungguh di SMA lamaku. Kuputuskan untuk benar-benar lepas dari segala kegiatan pendakian. Aku akan fokus belajar hingga lulus agar membanggakan bapak dan ibu di alam sana. Sedikit berat sebenarnya mengingat kegiatan pendakian di alam bebas seolah-olah sudah merasuk ke dalam jiwa. Terlebih beberapa hari lalu Bang Zul, Bang Ganang, Bang Adnan, dan Bang Wahyu pun sempat mengirimiku sebuah pesan bela sungkawa atas apa yang terjadi kepada ibuku. Mereka mengingatkanku akan perjalanan menuju 3428 MDPL yang begitu mengesankan sekaligus menguji adrenalin. Namun, semua itu harus segera kulupakan tentang setiap langkah yang kujejakkan, setiap peluh yang menetes, setiap canda tawa, serta kisah cinta yang muncul di dalamnya. Semuanya harus benar-benar kuhapus dari memori, termasuk tentang Bang Zul yang sampai saat ini masih memenuhi isi hati. Sepertinya aku memang harus melupakan pemuda itu. Pun dengan pemuda-pemuda lain di luar sana, aku akan fokus saja bersekolah dan menimba ilmu agama seperti yang diinginkan almarhum ibu sejak dahulu. Hari-hariku kini disibukkan dengan berbagai jadwal mengaji dan kegiatan keagamaan di pesantren. Usai lulus SMA, aku memang memutuskan untuk masuk ke sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Barat atas saran dari Mbak Mega, kakak kelasku waktu SMP. 2 tahun sudah aku menjalani duniaku di penjara suci yang sebelumnya begitu tak kusukai. Sekarang aku sudah mantap menjadi seorang santri. Begitupun dengan kemantapanku untuk menutup aurat. Tak seperti sebelumnya yang sering lepas pakai menyesuaikan keadaan. Aku sudah memutuskan untuk belajar istiqomah, memperbaiki diri menjadi muslimah yang sesungguhnya, murni atas panggilan dari hati, menjalankan amanah almarhum ibu, dan untuk mendapatkan ridho darinya. Bukan karena seseorang yang disuka, seperti yang pernah terlintas di benakku dahulu saat begitu sukanya dengan Bang Zul. Aku hanya ingin fokus dengan kuliah dan kegiatan yang ada di pesantren. Meskipun sebenarnya berkali-kali Mbak Mega mengajakku ikut komunitas Mapala yang ia ikuti. Jujur, pada awalnya aku sempat terkejut saat mengetahui gadis yang dahulu tampak begitu kalem dan alim itu ikut komunitas pecinta alam. Mengingat ia kini sama sepertiku, tinggal di pesantren. Hampir setiap kali ada pendakian, Mbak Mega selalu merayu dan mengajakku untuk ikut. Sebagai teman sesama santri katanya. Seperti pagi ini, aku yang sedang meneluangkan badan di atas ranjang sembari mengerjakan tugas di laptop, didatangi oleh dirinya yang tiba-tiba menyodorkan sebuah banner kegiatan pendakian di layar ponsel miliknya. Ayolah Jen, ikut open trip ini, biar aku ada temen, izin ke pengurusnya, bujuk Mbak Mega sembari menggoyang-goyang. Sebenarnya yang dikatakan olehnya memang benar. Akhir-akhir ini entah kenapa aku sering melihat album foto lamaku sewaktu masih ikut komunitas pecinta alam di SMA. Apa aku rindu? Mungkin jawabnya iya. Namun, aku sudah bertekad untuk tidak kembali ke dunia ketinggian itu. Semuanya hanya akan mengingatkanku tentang kesalahan besar yang sudah kubuat hingga ibu meninggal dunia. Aku cuma mau kasih saran, cobalah berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan semua kesalahanmu, dan berdamai dengan keadaan yang terjadi. Menghindar hanya akan membuat kamu tambah tersiksa. Aku yakin ibu kamu di sana juga gak mau melihat kamu terus terpuruk seperti ini. Hampir setiap hari sejak kamu masuk pesantren, aku tuh selalu lihat kamu nangis terseduh-seduh setiap saat malam. Dahulu, sehabis acara tahlil 4 bulanan hari ibu,
Aku bahkan pernah menjerit sekeras-kerasnya dan membuang semua peralatan mendaki yang kumiliki ke tempat pembuangan sampah di ujung jalan depan rumah. Meski beberapa hari kemudian, alat-alat itu kulihat kembali lagi ke gudang rumah. Entah siapa yang memungutnya. Aku kirim gambar banner open tripnya ke kamu ya. Barangkali kamu mau ikut dan mengobati semua beban yang ada di hati kamu. Hubungi aku aja, ucap Mbak Mega sambil sedikit mengelus lengan atasku. Lantas keluar kamar. Aku menghembuskan nafas panjang. Dapat kurasakan kedua bola mataku mulai berkaca-kaca. Mungkin benar yang dikatakan Mbak Mega. Aku memang belum bisa berdamai dengan masa lalu. Aku selalu menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi pada ibu. Aku pun sebenarnya tersiksa dengan semua ini. Setiap kali melihat seorang memakai carrier atau melihatnya menggapai puncak gunung, rasa sesak begitu menyeruak di dada. Ada bagian dari diriku yang ingin kembali ke sana. Namun, bagian lain dari diriku mengatakan aku tak boleh sedikit pun menyentuh ketinggian lagi. Mbak, aku mau ikut open trip, ucapku bertemu dengan Mbak Mega di taman kampus. Ya ampun, kamu beneran Jen? Tanya kakak tingkatku itu dengan kedua bola mata membulat seperti tak percaya. Aku seneng banget dengernya. Ya udah, aku daftarin kamu ya. Nanti juga bakal bantuin kamu buat cari alat-alat pendakian. Kurang lebih selama 7 jam melakukan perjalanan, kami sampai di base camp Bambangan tepat sebelum petang datang. Tampak beberapa pendaki yang ikut open trip sekaligus kopdar dari berbagai kota sudah mulai berkumpul dan beristirahat di area yang disiapkan panitia. Acara yang diadakan oleh komunitas pecinta alam salah satu perguruan tinggi ini memang ditujukan untuk umum. Siapapun boleh ikut, baik pendaki asal komunitas pecinta alam kampus maupun pendaki umum lainnya. Kuperkirakan mungkin ada 30-an orang yang mengikuti acara ini. Sesuai jadwal kegiatan, acara dimulai dengan ramah tamah sembari makan malam bersama untuk mengakrabkan pendaki satu sama lain. Canda dan tawa seolah-olah menghangatkan udara dingin kaki Gunung Slamet. Tampak dari wajah-wajah mereka yang begitu bahagia dan menikmati kebersamaan sebelum esok mulai menapaki jalur pendakian. Matahari pagi menjadi penanda kegiatan trekking menyusuri jalur pendakian Gunung Slamet segera dimulai, seolah-olah mendukung acara open trip dan kopdar kali ini. Cuaca benar-benar tampak begitu cerah. Sejak pagi hingga datang petang, tak ada sedikit pun gerimis atau hujan badai yang datang menghampiri lereng gunung tertinggi di Jawa Tengah ini. Bahkan sampai dini hari tiba, cuaca pun sangat mendukung untuk melakukan summit. Meski harus menahan udara dingin yang begitu menusuk pori-pori, kami, para peserta open trip, mulai mendaki jalur pendakian setelah mendapat briefing dari panitia. Terlebih setelah melewati pos 9 Palawangan, jalur yang semula masih berupa tanah mulai berubah menjadi semakin menanjak dengan material berupa batu. Tepat beberapa menit setelah waktu subuh datang, aku, Mbak Mega, dan beberapa pendaki lainnya sampai di puncak 3428 mdpl, puncak tertinggi Jawa Tengah yang di pendakian terakhir. Aku tak mampu mencapainya karena melakukan kesalahan fatal hingga berakibat teror yang mendatangiku dari penghuni gunung ini. Langit masih tampak gelap dengan cahaya fajar yang melintang di ufuk langit sebelah timur. Tampak bayangan gunung-gunung di sekitar Gunung Slamet ini terpapar begitu nyata di hadapan mata. Di sebelah timur ada geretan Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau yang berdekatan. Di sebelah selatan tampak pula Gunung Merapi dan Merbabu, meski dalam radius jarak yang cukup jauh. Samar-samar di sebelah barat juga tampak bayangan Gunung Ciremai yang pernah kudaki beberapa bulan lalu.
Syukur tak terkira, kupanjatkan karena kini aku benar-benar sudah mampu menaklukkan puncak gunung berketinggian 3428 mdpl. Rasa lelah sebab perjalanan summit seolah-olah hilang saat sudah sampai di acak puncak. Namun, rasa sesak dan penyesalan atas kesalahan di masa lalu tiba-tiba kembali hadir menguasai hati. Akhirnya, kuputuskan untuk pergi ke bibir puncak bagian timur seorang diri. Aku ingin menenangkan hati sembari merenungi diri tanpa diganggu oleh siapapun. Sebuah area yang cukup sepi dari para pendaki, kupilih untuk menikmati cahaya arunika yang mulai terpancar menghiasi langit pagi. Warna jingga yang begitu indah mulai menembus, menghangatkan permukaan kulit yang tak tertutup kejut. Sudah 3 tahun aku tak menikmati cahaya pagi yang sebenarnya sangat kusukai. Terlebih saat dinikmati seorang diri sambil merenung di bawah kekuasaan Sang Pencipta. Kupejamkan kedua mata untuk lebih meresapi hangatnya cahaya matahari pagi yang menerpa wajah. Namun, aktivitasku tiba-tiba terhenti saat ku dengar seorang memanggil namaku dari arah belakang. Suara yang masih begitu kuingat meski sudah 3 tahun tak pernah mendengarnya. Rinjani Dahnia, sudah lama kita gak ketemu ya. Refleks, aku pun membuka mata dan menoleh ke sosok pemuda yang kini sudah berdiri tepat beberapa langkah di sebelahku. Kamu Bang Sul? Gusul. Aku begitu terkesiap saat mendapati pemuda yang sempat membuatku jatuh hati itu benar-benar ada di sini dengan wajah menatap ke arah cahaya jingga di depan sana. Apakah ini nyata atau sekedar halusinasi? Karena aku tadi memang sempat memikirkan pemuda itu bareng sejenak. Kamu apa kabar? Tanya pemuda yang kini berdiri di sebelahku sambil melengkung senyuman di kedua sudut bibir. Ya Tuhan, ini memang nyata. Ia benar-benar Bang Zul. Lebih tepatnya ia adalah Gus Zul. Seketika jantungku berdegup tak karuan. Perasaan yang sempat terpendam di dasar hati tiba-tiba kembali muncul saat melihat sosoknya setelah 3 tahun tak bersua. Aku baik-baik saja, Gus, jawabku sedikit gelagapan. Gegas, kutundukkan wajah agar tak menatap kedua manik tajamnya yang seolah menusuk tepat ke dalam hati. Kamu kenapa bisa ada di sini? Tanyaku ragu-ragu. Jujur, aku begitu penasaran. Kenapa kami bisa bertemu lagi di puncak 3428 mdpl ini? Apakah ini sekedar kebetulan atau justru sebuah takdir yang memang digariskan oleh Tuhan? Kamu gak lihat aku pakai topi apa? Tanyanya balik. Membuatku mengernyitkan kening dan langsung mendongak menatap topi berwarna hijau tentara dengan logo sebuah gunung berlatar belakang merah putih yang menutupi sebagian rambut. Bukankah itu topi yang dipakai panitia open trip ini sebagai tanda mengenal yang membedakan dengan para peserta? Kamu panitia kegiatan ini? Tanyaku, mencoba menebak sesuatu yang ada dalam pikiran. Iya, kebetulan aku sebagai alumni diminta tolong sama mereka buat ikut acara ini. Mumpung lagi senggang, gak ada salahnya kan bantu-bantu komunitas adik tingkat. Sekalian reuni gitu. Kalau masalah topi gunungku kan sejak 3 tahun lalu belum dikembalikan sama kamu. Jadi aku gak punya topi favorit lagi buat dipakai muncak, ucapnya sambil sedikit tertawa menatap topi berwarna hitam miliknya yang memang sedang kupakai di atas kepala. Maaf Gus, aku gak sempet ngembalikin ke kamu waktu itu. Ini topi kamu, ucapku sembari melepas dan menyerahkan topi bermerek perusahaan outdoor tanah air miliknya yang sejak 3 tahun lalu sampai sekarang masih kusimpan baik-baik. Gak usah, ini buat kamu aja. Tiba-tiba Gusul malah menyodorkan kembali topi itu ke arahku. Tapi
Gak apa-apa, anggap aja sebagai hadiah biar kamu gak lupa sama aku. Potongnya sambil melengkungkan kembali senyuman indah dari kedua sudut bibirnya. Ya Tuhan, kenapa sosok pemuda ini datang lagi di saat aku bahkan hampir lupa dirinya serta perasaan yang sempat kuungkapkan kepadanya itu. Kamu gak lupa sama aku kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku sedikit terkesiap mendengar pertanyaannya. Ya enggak lah Gus, kamu kan udah banyak banget bantuin aku dulu. Mana mungkin aku lupa sama kamu, jawabku sambil sedikit tersenyum. Lantas kembali menundukkan pandangan. Kamu sendirian Gus, maksudku kamu gak bareng keempat teman kamu itu? Tanyaku lagi. Kenapa? Kamu kangen sama Alvin? Sontak aku dibuat tergemap dengan pertanyaan itu. Sedikit kudongakkan wajah, lalu menyipitkan mata menatapnya. Maksud kamu? Enggak, lupain aja. Mereka mungkin lagi sibuk jadi gak bisa ikut acara ini. Setelah lulus, mereka kan langsung pulang ke kampung halaman masing-masing, jawab Guzul. Aku hanya mengangguk, tak menimpali jawabannya. Sekilas kulirik lagi cahaya matahari yang hampir semuanya terbit di langit timur sana. Tadinya aku ingin mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Namun karena kedatangan Guzul, tak mungkin tiba-tiba aku memutuskan obrolan kami hanya demi memotret pemandangan itu. Kamu harus tetap kuat ya, ucapnya tiba-tiba. Sontak aku menoleh dan menatap bingung ke arahnya. Maksud kamu, apapun yang sudah terjadi di masa lalu jangan membuat kamu terus merasa terpuruk. Kamu harus bangkit seperti matahari pagi yang tak pernah lelah untuk terbit. Meski berkali-kali dikalahkan oleh kegelapan malam, kamu juga harus berusaha memaafkan diri kamu sendiri. Allah saja mau memaafkan hambanya, masa kamu mau menantang kuasa Allah? Aku semakin dibuat bingung dengan setiap kalimat yang diucapkan olehnya. Seolah-olah ia tahu apa yang memang sedang terjadi kepadaku 3 tahun terakhir. Aku tahu semuanya dari Mega. Dia bisa dibilang masih saudara sepupu dari garis ibuku. Aku tahu semua keadaan kamu selama ini dari dia. Aku juga yang meminta dia untuk membujuk kamu ikut perjalanan ini, sambungnya. Aku menelan saliva kasar, benar-benar dibuat tercengang dengan semua penuturan Guzul. Sesuatu yang sama sekali tak pernah ku ketahui selama ini. Ternyata Mbak Mega di balik semua kebetulan ini. Apa mungkin karena pemuda berwajah tirus ini juga 2 tahun lalu tiba-tiba Mbak Mega menyarankan aku masuk ke pesantren tempat ia tinggal. Aku benar-benar gak nyangka Gus. Kenapa kamu melakukan itu semua? Tanyaku sembari mengernyit, menatapnya penuh rasa penasaran. Kamu masih ingat tentang percakapan kita di belakang base camp 3 tahun lalu? Tanyanya balik. Di belakang base camp 3 tahun lalu? Apa ini tentang saat aku mencoba mengungkapkan perasaan kepadanya, tetapi ia tolak? Seketika jantungku semakin berdegup tak karuan. Kenapa Guzul tiba-tiba membahas soal ini lagi? Apa ia tak tahu betapa malunya aku sekarang berhadapan dengan pemuda yang dengan nekat pernah kuungkapkan perasaanku dahulu kepadanya? Mengingatnya saja sudah membuat harga diriku sebagai perempuan tidak ada artinya. Kalau perasaan kamu ke aku sampai sekarang masih sama seperti waktu itu, aku mau kamu tetap menjaganya sampai kamu lulus kuliah nanti. Hah? Aku kembali dibuat tercengang dengan kalimatnya itu. Maksud kamu Gus? Tanyaku dengan gugup, dengan degup jantung yang kini semakin memburu begitu cepat. Tampak ia sedikit tersenyum, lalu menatapku lekat-lekat. Kalau boleh,
Aku mau menunggu sampai kamu lulus. Baru kemudian aku benar-benar membalas perasaan kamu itu dengan cara yang halal. Dek, perasaanku seolah-olah melayang tinggi ke awang-awang. Kedua kakiku seakan tak berpijak lagi di atas bumi. Entah sudah seperti apa wajahku sekarang. Rasa panas begitu menerpa kedua pipi. Semua keindahan puncak 3428 mdpl tak ada apa-apanya dibanding keindahan yang kurasakan di dalam hati. Pun dengan gemuruh yang mungkin sudah terdengar sampai ke daun telinga pemuda yang ada di depanku ini. Apakah ini artinya Guzul juga memiliki perasaan yang sama kepadaku? Apakah artinya perasaanku sejak 3 tahun lalu tak pernah bertepuk sebelah tangan? Boleh kan? Tanyanya lagi dengan kedua manik masih menatapku lekat-lekat. Sambil masih menahan rasa gugup tak karuan, kuperhatikan setiap mimik wajah Guzul untuk memastikan apakah semua ini yang ia sampaikan memang kenyataannya atau hanya gurauan dan sekedar ingin mengerjaiku. Rinjani, Guzul tampak menaikkan alis, menatap heran ke arahku yang masih diam membisu. Iya Gus, sahutku sedikit terkesiap. Iya, tanyanya lagi. Kali ini dengan senyum kembali terkembang dari kedua sudut bibirnya. Kamu mengizinkan aku buat nunggu kamu lulus kuliah. Sejenak aku kembali bergeming. Walaupun perasaan yang kumiliki itu sempat terlupakan setelah kami tak pernah bersua atau berkirim kabar. Tapi tak bisa kupungkiri, perasaan itu masih sama besarnya seperti dulu dan tersimpan secara rapi di dasar hati yang kini kembali muncul atas ungkapan perasaan. Ragu-ragu, aku pun mengangguk sambil menundukkan wajah, menatap jari jemari yang memainkan ujung jilbab di bawah sana. Rasa bahagia sekaligus malu bersatu di dalam hati. Entah Guzul sadar atau tidak, mungkin wajahku kini sudah merona kemerahan saking hangatnya perasaan yang terasa sampai ke kedua pipi. Makasih banyak ya, aku sungguh bahagia. Ternyata kamu masih memiliki perasaan itu kepadaku. Tapi sebelumnya aku mau kamu janji satu hal kepadaku. Refleks, aku pun mendongak, menatap bingung ke arahnya. Janji? Iya, kamu janji jangan lagi menyalahkan diri kamu sendiri dengan semua yang terjadi sama ibu kamu. Percayalah, ibu kamu di sana pasti begitu bangga dengan perubahan kamu sekarang. Beliau pasti senang melihat anak gadisnya sudah menjelma menjadi perempuan muslimah yang kuat dan tangguh seperti ini. Ibu kamu pasti bahagia jika kamu juga merasa bahagia menjalani kehidupan kamu yang sekarang. Ucapnya sambil tersenyum kepadaku. Iya Gus, aku janji tak hanya kepadamu, tetapi juga kepada almarhum ibu, bapak, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan belajar lebih ikhlas untuk berdamai dengan kesalahanku di masa lalu. Aku tak akan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi pada almarhum ibu, pun dengan semua hal yang terjadi pada diriku ini. Tentu aku akan merasa bahagia dengan kehidupanku yang sekarang ini. Terlebih ada kamu yang kini kembali mewarnai kehidupanku. Iya nggak Gus, aku kan menjaga perasaan ini sampai waktu yang tepat seperti yang kamu katakan itu. Aku juga akan berusaha menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Tidak hanya demi dirimu, tetapi demi diriku sendiri. Dan yang paling utama, demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perjalanan yang dimulai dari 3428 mdpl dan kembali lagi ke 3428 mdpl benar-benar mengajarkan begitu banyak hal yang luar biasa kepadaku. Tak hanya soal mencari jati diri dan menaklukkan puncak untuk membuktikan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, di sini aku belajar untuk lebih menghargai alam semesta,
menghargai setiap makhluknya, dan menghargai setiap keputusan yang sudah ditentukan olehnya. Kebersamaan, sukacita, rasa cinta, dan elegi yang tiba-tiba mendera menyadarkanku bahwa langit cerah mungkin saja tiba-tiba berubah jadi gelap gulita. Namun, aku percaya akan selalu ada pelangi setelah hujan badai yang mengguyur bumi, seperti sosok pelangi yang menjelma menjadi pemuda bernama Faizul Haq di hadapanku ini. Hadirnya benar-benar memberi kehangatan dan keindahan setelah perjalanan panjang yang kulewati hingga sampai di atas atap tertinggi Jawa Tengah. Sebuah keindahan yang kudapatkan atas perjalanan panjang menuju ketinggian 3428 mdpl.